Jadi makna ini memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Secara umum, makna adalah arti atau maksud dari suatu kata, frasa, kalimat, atau paragraf. Nah, jadi yang kita bahas kali ini adalah makna kata. Makna kata ini terdiri dari 4 poin ya. Nah, yang pertama, makna leksikal, makna asli atau literal, makna yang terdapat pada KBBI. Nah, contohnya, kata tikus mengandung makna hewan pengerat yang menjadi hama bagi petani. Kata meja mengandung makna sebuah benda berbentuk datar dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk yang kedua, makna gramatikal. Nah, makna ini makna yang timbul setelah adanya proses gramatikal atau pembentukan kata. Sebagai contoh, kata kambing hitam. Orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Untuk poin yang ketiga, makna denotasi, makna sebenarnya atau bukan kiasan. Nah, sebagai contoh, kata kambing hitam bermakna kambing yang berwarna hitam. Untuk yang keempat, makna konotasi. Nah, makna konotasi ini adalah makna kiasan di mana makna kata tidak sesuai dengan apa yang tertuang. Sebagai contoh, meja hijau bukan berarti meja yang berwarna hijau, tetapi memiliki makna pengadilan. Untuk pembahasan yang kedua, hubungan antar makna. Sinonim. Sinonim ini adalah kata yang mempunyai persamaan makna. Contohnya, kata mati, mampus, tewas, gugur, wafat, mangkat, tutup usia, dan meninggal dunia mempunyai makna yang sama. Contoh, matahari terbit di ufuk timur. Yang kedua, matahari keluar di ufuk timur. Kata yang bersinonim memiliki persamaan makna yang tidak mutlak. Persamaan tersebut terdapat pada informasi yang disampaikannya. Nah, penggunaan kata disesuaikan dengan konteksnya. Sebagai contoh, tikus itu meninggal dunia diracun. Contoh kedua, pengendara motor itu wafat tertabrak kereta api. Contoh yang ketiga, istrinya Pak Karyo tewas. Untuk yang kedua, antonim. Antonim ini kata yang maknanya berlawanan. Ada beberapa poin ya dari antonim ini. Yang pertama, antonim mutlak. Antonim mutlak itu perlawanan makna kata yang bersifat mutlak. Sebagai contohnya, kata hidup dan mati. Untuk poin kedua, antonim kutub, perlawanan makna kata yang tidak gradasi. Ada batas yang membuat kata tersebut saling berlawanan maknanya. Sebagai contoh, kata tua dan muda. Untuk poin yang ketiga, antonim hubungan. Antonim hubungan ini sebagai perlawanan makna kata yang bersifat relasional. Nah, keduanya ini saling berhubungan. Sebagai contoh, penjual dan pembeli, penulis dan pembaca. Untuk poin yang keempat, antonim tingkat, yaitu perlawanan makna kata yang bersifat hierarkial, ada tingkatan atau jenjang, sehingga tidak bersifat mutlak. Sebagai contoh, kata raja bisa berlawanan maknanya dengan patih, hulu balang, adipati, demam, selir, prajurit, dan sebagainya. Untuk poin yang terakhir, antonim majemuk, perlawanan makna kata yang memiliki banyak kemungkinan. Antonim kata berdiri. Antonim kata berdiri belum tentu kata duduk, bisa jongkok, bisa tidur, kuda-kuda, rebahan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya tentang homonim. Nah, homonim ini sebagai kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan dan pelafalan, namun maknanya berbeda. Sebagai contohnya ini bisa sama dengan racun, atau juga bisa sama dengan mampu melakukan sesuatu. Selanjutnya, homofon, kata yang mempunyai persamaan dalam pelafalan, namun makna dan penulisannya berbeda. Sebagai contoh, kata bank dan bank. Selanjutnya, homograf. Homograf ini kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan, namun dari segi makna dan penuturan berbeda. Sebagai contoh, kata apel dan apel,
kepada kalimat Pak Bupati memakan apel sebelum memulai apel pagi. Selanjutnya polisemi, satuan bahasa yang mempunyai beragam makna. Satuan bahasa berarti bisa berupa kata ataupun frasa. Sebagai contoh, kata kepala yang bisa bermakna kepala sekolah, kepala manusia, dan kepala cabang. Dan selanjutnya, selain makna kata dan hubungan antar makna, makna juga mengalami perubahan. Perubahan makna ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya perkembangan ilmu, teknologi, sosial, dan budaya. Perubahan makna ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, generalisasi. Nah, generalisasi itu adalah kata yang maknanya sekarang menjadi lebih luas jika dibandingkan makna terdahulunya. Contoh, kata presiden. Kata presiden di zaman dahulu itu hanya untuk diperuntukkan untuk kepala negara yang negaranya itu bersifat demokratis. Contohnya kayak presiden Soekarno dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang kata presiden itu bukan cuma diperuntukkan untuk kepala negara, tapi juga untuk misalnya di sebuah organisasi atau orang yang memegang saham tertinggi. Itu juga bisa disebut kata presiden untuk zaman sekarang. Yang kedua ada kata bapak. Kalau kata bapak di zaman dulu itu hanya diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang bapak itu, bapak kandung. Nah, kalau di zaman sekarang bapak itu bisa digunakan untuk menyebutkan orang yang lebih tua. Yang kedua spesialisasi. Kata yang mengalami penyempitan makna. Artinya makna sekarang lebih sempit dibandingkan sebelumnya. Contoh kata madrasah dan kata sarjana. Kalau kata madrasah itu dulu diperuntukkan hanya untuk, kata madrasah itu bisa disebut untuk semua sekolah. Nah, kalau sekarang madrasah itu diperuntukkan untuk sekolah Islam yang di bawah naungan Departemen Agama. Contohnya madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, dan lain sebagainya. Nah, kata sarjana ini berasal dari kata sarjana, diperuntukkan untuk orang yang berilmu atau cendekiawan. Tapi sekarang kata sarjana diperuntukkan oleh orang yang lulus S1 atau S2. Yang ketiga ada ameliorasi, kata yang maknanya mempunyai nilai rasa lebih tinggi. Selain itu juga lebih santun jika digunakan karena menghargai orang lain. Contohnya suami, istri, hamil, wanita, dan lain sebagainya. Yang keempat ada peorasi. Peorasi adalah kata yang mempunyai nilai rasa lebih rendah. Kata ini hanya ditujukan untuk kalangan tertentu atau ragam bahasa yang formal. Contohnya laki, bini, perempuan, dan sebagainya. Nah, kata peorasi ini katanya gak baku, jadi biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu sinestesis, kelompok kata yang melibatkan dua penginderaan. Kelompok kata berarti bisa
definisi ensiklopedik dan bukan definisi normal. Formal. Bukan bisa dia. Apa perbedaan antara definisi formal dan definisi luas? Berikan masing-masing satu contoh. Iman. Bagaimana proses terbentuknya makna dalam Mau nanya juga? nomor 33. Ada berapa? Bagaimana proses terbentuknya makna dalam Screen kenapa lu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Kapan sebaiknya menggunakan definisi dari ensiklopedia dan bukan definisi formal? Tuh. Nah, definisi dari ensiklopedia sebaiknya digunakan ketika Anda membutuhkan definisi yang akurat dan objektif. Nah, definisi dari ensiklopedia biasanya disusun oleh para ahli dan diverifikasi oleh editor profesional sehingga definisi tersebut dapat dianggap sebagai definisi yang paling akurat dan objektif. Nah, terus lalu ada lagi ketika Anda membutuhkan definisi yang singkat dan padat. Definisi dari ensiklopedia biasanya lebih singkat dan padat daripada definisi formal sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Cukup? Alma
Diem nggak? Mis kalau mis nonton untuk bandel. Nggak mis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Danu. Itu perbedaan antara definisi formal dan definisi luas. Serta diberikan satu contoh. Jadi perbedaan ini adalah definisi formal lebih lengkap dan komprehensif, sedangkan definisi luas lebih singkat dan padat. Ada satu lagi, definisi formal lebih bersifat spesifik, sedangkan definisi luas bersifat umum. Nah, sebagai contohnya, definisi formal itu kan makhluk di kelas, termasuk dari kelas kata kelas hidup dengan genus berakal beda. Nah, contoh dari kelas ini adalah kategori umum dari suatu objek. Misalnya, kelas dari kata meja adalah perabot rumah tangga. Nah, dari definisi formal ini meja, benda yang biasanya terbuat dari kayu, kaca, atau logam, memiliki permukaan datar dan biasanya memiliki 4 kaki, digunakan untuk meletakkan barang atau makanan. Nah, jadi perbedaannya kan lebih spesifik dan formal, serta dibandingkan dengan definisi yang luas tadi atau ensiklopedia. Jadi ada yang mau nanya lagi? Boleh ke slide makna kata nggak? Tuh itu kan ada makna leksikal sama yang di sebelahnya makna denotasi. Boleh diinin lagi nggak, dispesifikin lagi perbedaannya? Terus lo itu cincin punya gua gelang punya gua semua gitu. Mana satu dulu? Enggak itu juga. Lu mau itu dia. Kita itu nggak aja pakai hitam cincin. Iya. Ya udah itu balikin tuh ya. Sudah mau kasih. Balikin mana? Skill sama nggak?
Jadi ada makna tersirat dari makna denotasi yang sebenarnya maknanya sama, meja-meja juga. Cuman kalau misalnya tadi ada makna tersiratnya kayak tempat belajar,